Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Autoklaf ditunjukkan untuk membunuh endospor, yaitu sel resisten yang diproduksi oleh bakteri. Cara kerja autoklaf yang pertama yaitu membuka klep terlebih dahulu. Putar pintu autoklaf ke kiri secara perlahan-lahan sampai pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, mengambil dan mengeluarkan sarangan. Menambahkan air sampai dengan batas elemen. Masukkan kembali sarangan tersebut. Setelah itu, masukkan benda yang akan disterilisasi. Benda yang akan disterilisasi dibungkus dengan kertas kopi terlebih dahulu. Fungsi dioleskannya sabun colek yaitu untuk mencegah keluarnya uap dari dinding pintu autoklaf. Tutup pintu autoklaf dengan rapat. Lalu kencangkan dengan klep. Nyalakan autoklaf dengan mencolokkan pada stop kontak. Mengatur timer minimal 15 menit. Pada suhu 121 derajat Celcius. Tunggu sampai air mendidih dan mengeluarkan bunyi desis melalui klep. Baru klep ditutup. Setelah itu, cabut kabel pada stop kontak. Untuk mengeluarkan benda yang disterilisasi, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Membuka pintu autoklaf. Lalu mengeluarkan benda yang disterilisasi dengan hati-hati. Colony counter. Prinsip kerja colony counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petri dish. Cara penggunaan colony counter: yang pertama, masukkan kabel colony counter ke stop kontak. Yang kedua, menghidupkan saklar general. Mengatur kaca pembesar sesuai yang kita inginkan. Meletakkan cawan petri dish pada permukaan yang ada garis kotak. Untuk memulai perhitungan, maka tekan tombol R atau reset sehingga display akan terlihat angka 0. Kemudian, menghitung koloni bakteri dengan cara menekan dan menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol. Setelah selesai menghitung koloni bakteri, kembalikan cawan petri dish dan kaca pembesar ke tempat semula. Menonaktifkan saklar general dan mencabut kabel dari stop kontak. Ini adalah alat laminar airflow, yaitu meja kerja steril untuk melakukan kegiatan penanaman atau inokulasi. Cara kerjanya sendiri, yang pertama kita buka kaca penutup, kemudian kita sterilisasikan menggunakan alkohol dan juga kapas, lalu kita lap bagian kaca laminar airflow ini menggunakan kapas. Kita lap bagian kanan, kiri, dan juga depan.
pada sterilisasi ini sendiri berfungsi agar terbebas dari debu dan spora-spora yang memungkinkan jatuh ke dalam media waktu pelaksanaan penanaman. Kemudian kita juga bersihkan bagian meja pada laminar airflow yang akan digunakan jika sudah tutup kaca, dan colokan kabel ke stop kontak. Jika sudah, kita nyalakan UV dan tunggu selama 15 menit. Jika sudah, kita matikan kembali dan buka kacanya. Kemudian saat akan melakukan kegiatan, kita hidupkan neon dan juga fan-nya. Dan sebagai contoh di sini ada alat cawan Petri, yaitu untuk menanam bakteri. Lalu kita lakukan kegiatan dengan cara menaruh alat pada laminar airflow. Kemudian kita tutup kaca, lalu kita hidupkan UV kembali dan tunggu selama 15 menit kembali. Jika sudah, dimatikan dan kabel dicabut. Jika sudah kegiatan selesai, kita sterilisasikan kembali pada bagian-bagian dalam kaca laminar airflow agar tetap bersih dan juga tetap steril. Setelah pemakaian kegiatan penanaman yang telah dilakukan. Prinsip kerja dari LED circular shaker adalah membuat larutan menjadi homogen dalam satu gerakan dengan getar dan ritme sirkular atau orbital. Langkah pertama yaitu sambungkan adaptor ke listrik. Langkah kedua, tekan power on di bagian belakang shaker. Langkah ketiga, tekan tombol mode untuk mengatur kecepatan dan waktu. Di sini kami menggunakan kecepatan 160 dan waktu 3 menit. Lalu kita atur letak clamping roll dengan baik agar posisi larutan yang ada di dalam labu ukur tidak tumpah. Langkah yang terakhir yaitu menekan tombol putar untuk memulai proses pengadukan. Nah, di sini alat shaker akan berhenti otomatis ketika waktu yang telah diatur habis. Atau apabila ingin berhenti sebelum waktu habis, dapat menekan tombol putar kembali. Ekman Grab mempunyai prinsip kerja alat, yaitu salah satu peralatan oceanografi yang berfungsi mengambil sampel sedimen dengan prinsip capit pada kepiting. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil sampel sedimen pada perairan dangkal maupun perairan dalam. Berikut adalah cara penggunaan Ekman Grab. Yang pertama yaitu memasang penutup di bagian atas. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan trigger di sisi kanan dan di sisi kiri menggunakan baut. Usahakan pemasangan baut dengan kencang agar saat penggunaan Ekman Grab lebih kuat. Gunakan alat agar lebih mudah untuk memasang baut tersebut. Setelah itu, masukkan tali ke dalam beban atau ke dalam bandul. Langkah selanjutnya memasukkan tali ke dalam messenger, lalu disambungkan dengan memasukkan tali ke dalam pair. Setelah itu memasukkan tali yang sudah dipasang pair dan messenger ke dalam trigger. Lalu ujung tali diikat menggunakan simpul agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya memasang baut di sisi kanan dan di sisi kiri messenger. Usahakan memasang baut juga dengan kuat agar saat digunakan messenger tidak terlepas. Lalu memasang kawat penahan di sisi kanan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan memasang di sisi kiri. Terakhir melepaskan bandul atau
spektrofotometer visible merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kursa yang disebut kurvet. Cara kerja yang pertama yaitu sambungkan alat spektrofotometer visible dengan sumber arus listrik dengan mencolokkannya ke stop kontak yang beraliran listrik. Setelah dialiri listrik, tekan tombol on pada alat spektrofotometer visible dan biarkan alat stabil selama 5-10 menit. Lalu, atur fotometer dengan memilih pembacaan absorbansi atau ABS, lalu kalibrasikan. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kuvet dengan larutan yang akan dianalisis. Pegang kuvet dengan ibu jari dan tarik telunjuk pada bagian yang buram. Jika memegang bagian yang bening akan pengaruhi nilai absorbansi. Setelah kuvet diisi, kemudian tutup dengan tutup kuvet. Usahakan agar tidak ada gelembung di dalam kuvet. Lalu, keringkan dinding kuvet dengan tisu agar tidak mengganggu analisis. Setelah itu, buka tempat sampel pada alat spektrofotometer dan letakkan pada posisi yang tepat, yaitu buram bagian atas dan bawah, sedangkan yang bening di samping kiri dan kanan. Lalu tutup alat spektrofotometer visible, lalu atur panjang gelombang antara 400 sampai 800 nm untuk mengukur sampel. Setelah itu, gunakan pengatur tuas di bagian depan spektrofotometer, lalu memposisikan sampel sejajar dengan arah sumber cahaya. Kemudian baca nilai absorbansi yang muncul pada layar fotometer. Setelah selesai, ambil kuvet pada spektrum, lalu kembalikan pengatur tuas seperti keadaan semula. Langkah terakhir yaitu tekan tombol off untuk mematikan spektrofotometer, lalu mencabut colokan dari sumber listrik.